Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Santo Fransiskus Caracciola. Fransiskus Caracciola lahir di Villa Santa Maria, Italia Tengah pada tanggal 13 Oktober 1563. Ia dibaptis dengan nama Ascanius. Nama Fransiskus dipilihnya ketika ia ditahbiskan menjadi imam. Kehidupan masa muda Caracciola sebagai seorang putra bangsawan sungguh jauh berbeda dengan kehidupannya di kemudian hari sebagai seorang imam. Ketika berumur 20 tahun, ia jatuh sakit. Tetapi penyakit ini justru merupakan awal kehidupan yang baru di dalam Allah. Ya Tuhan, aku mohon kesembuhan, dan bila kesehatanku pulih, aku berjanji untuk membaktikan diriku hanya kepadamu. Tuhan mendengarkan permohonan Caracciola dengan menyembuhkan dia secara ajaib. Untuk mewujudkan janjinya, Caracciola pergi ke Napoli, Italia untuk menjalani pendidikan imamat. Tangan Tuhan terus membimbingnya hingga ia ditahbiskan menjadi imam. Ia memilih nama Fransiskus sebagai penghormatan kepada Santo Fransiskus Assisi. Fransiskus Caracciola kemudian menjadi anggota tarekat imam-imam Bianchi della Giustizia atau tarekat imam-imam jubah putih keadilan yang peduli dengan kunjungan dan peneguhan hati para tahanan di penjara agar tabah menghadapi ajalnya. Pada tahun 1588, Fransiskus bertemu dengan Johannes Augustinus Adorno, seorang imam Genoese. Bersama Adorno, ia mendirikan ordo baru yang menggabungkan kehidupan aktif dan kontemplatif. Kongregasi ini dikenal dengan nama Kongregasi Pelayan Dina Reguler. Untuk memperluas jangkauan kerjanya, Fransiskus mendirikan lagi beberapa rumah di Roma dan Spanyol. Fransiskus dikenal luas karena kesederhanaannya dan perhatiannya yang besar kepada orang miskin. Ia bahkan sering mengemis untuk kepentingan orang-orang malang itu. Kepadanya, Tuhan menganugerahkan kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Setelah meninggal dunia di Agnose, Italia, tanggal 4 Juni 1608, oleh Sri Paus Pius VII, Fransiskus Caracciola diberi gelar kudus dan dihormati sebagai pelindung kota Napoli. Manusia adalah ciptaan yang paling kuat dan cerdas. Hanya saja kekuatannya belum menguatkan dan mengangkat martabatnya yang mulia. Kekuatan otaknya belum mencerdaskan kehidupan yang ada di sekitarnya. Kekuatan pikiran, cinta, harapan, dan keyakinannya masih dibangun di atas pasir. Sudah berulang kali kekuatan ini rubuh dan hancur, tetapi terus dibangun dengan fondasi yang sama. Pasir adalah gambaran dari dosa dan kelemahan kita. Apapun yang dibangun di atasnya, sekuat apapun itu pasti akan rubuh sebab ia tidak kuat. Kekuatan manusia adalah sumber kelemahannya. Kekuatan ini bisa menghancurkan diri dan juga sesamanya, seperti sudah banyak kita lihat dalam kehidupan di dunia ini.
dan kekuatan manusia adalah penghancur paling menakutkan di dunia ini. Injil menyadarkan kita kembali bahwa bukan orang yang kuat seruannya menyebut nama Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi orang yang kuat keinginannya untuk melakukan kehendak Tuhan, itulah yang diselamatkan. Jika saja semua kekuatan yang ada dalam diri manusia ini digunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, cinta akan menggairahkan kehidupan, harapan tidak akan menuntun orang pada keputusasaan, iman akan menjadi pondasi hidup luar biasa, dan pikiran cerdas manusia pasti bisa memberantas semua kelemahan yang ada di bumi ini. Inilah kekuatan yang paling kuat di bumi ini. Inilah kekuatan yang paling kuat dalam diri manusia, yakni melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari, kekuatan apapun jika mengabaikan kehendak Allah akan menjadi sumber kehancuran. Ingatlah, kita yang kuat akan menjadi mesin penghancur jika tidak melakukan kehendak Tuhan. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.